Bahasa itu adalah produk yang sangat canggih, inovasi yang mengagumkan. Nanti kita akan ngomongin bagaimana satu buah kata itu bisa mempengaruhi cara pikir kita. Termasuk bagaimana kalau kita mengganti kata tinggal dengan masih harus. Selamat datang di konten Work Life Trampoline. Bumper. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work life trampoline, baby. Jadi, beberapa di antara lo familiar dengan prinsip yang jadi bagian dari niatnya menjadi bagian dari DNA kami di Comika. Di sini ada satu buah kata yang tidak boleh disebut dan kata itu adalah tinggal. Di sini kalau mau ngomong tinggal diganti dengan masih harus. Video ini akan ngomongin spesifik tentang itu. Walaupun beberapa kali pernah dibahas di tempat-tempat lain, tapi video ini spesifik hanya ngomongin kenapa kita mesti terbiasa untuk mengganti kata tinggal dengan masih harus. Sejarahnya dulu. Gua kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, jurusannya desain, program studinya desain produk. Salah satu dosennya bernama Bram Palgunadi. Dia dosen mata kuliah rekayasa tingkat 2. Dialah orang pertama yang bilang, coba ganti kata tinggal dengan masih harus. Beliau ngomong seperti itu karena waktu itu kami harus mengerjakan banyak hal. Dalam satu tugas itu ada banyak elemen, ada masalah rekayasa teknologinya, ada masalah sensor, IC dan segala macamnya, ada gambar kerja dan segala macamnya. Dan mahasiswanya, gua dan teman-teman itu sering banget ngomong, udah Pak gambar kerjanya tinggal bikin IC-nya, udah Pak ngerjain IC-nya tinggal dipasang ke alatnya, udah ketemu rekayasa teknologinya tinggal di assembly atau tinggal dipasang. Nah, setiap kali ada yang ngomong tinggal, Pak Bram langsung nyetop. Pak Bram selalu bilang, jangan ngomong tinggal, ganti dengan masih harus. Beliau bicara seperti itu karena menurut beliau, tinggal itu sering kita pakai untuk mengentengkan sesuatu yang harus kita lakukan. Padahal sebenarnya tidak ada hal kecil, tidak ada hal besar. Yang kecil-kecil itu yang kita sering anggap remeh gitu, itu seringkali punya efek berantai yang panjang. Ada orang mau presentasi, udah gue tulis, tinggal gue save, tiba-tiba mati lampu. Udah gue save, tinggal gue print, tiba-tiba printernya tintanya habis. Udah gue print, tinggal gue bawa ke meeting, tiba-tiba ketinggalan. Udah gue bawa, tinggal gue bagi-bagikan, ternyata lupa untuk diperbanyak sejumlah dengan orang yang mesti ikutan. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa hilang kalau cara pikir kita tuh tidak menggampangkan apapun kegiatan yang tadinya kita bilang sebagai tinggal. Kalau misalkan semua kata yang tadinya atau semua kegiatan yang tadinya kita sematkan kata tinggal itu diganti dengan masih harus, ada cara pikir yang berubah. Ada mentalitas yang berubah. Tinggal itu mentalitasnya tuh erat dengan menggampangkan. Tinggal tuh mentalitasnya tuh erat dengan mengesampingkan. Tinggal tuh mindsetnya erat dengan dientar-entarin. Tapi kalau masih harus, dari sisi kata aja ada harusnya dari masih harus, membuat orang merasa oh kalau belum dikerjain ya berarti emang masih harus dikerjain gitu. Nah, tinggal dan masih harus ini sesuatu yang sering banget disebut-sebut. Anak-anak di kantor mah, anak-anak di markas mah udah tahu lah. Setiap kali kami ada rapat dengan pihak luar, kayak rapat lewat Zoom, terus vendor kami atau orang yang kami ajak meeting, terus iya nanti kita tinggal, itu muka gue tuh selalu berubah, muka gue tuh selalu set gitu, terus anak-anak selalu ketawa-ketawa sendiri karena mereka tahu bahwa gue tuh gatel sama itu. Dan gue pernah bilang sama anak-anak di markas bahwa seringkali yang dibilang tinggal tuh nggak tinggal, terutama oleh orang-orang tersebut, terutama orang-orang. Kalau kita mah, kami di markas sudah terbiasa untuk nggak menganggap remeh apapun, nggak ada. Dan cara gue menjelaskan ini kepada satu kantor adalah dengan analogi stand up comedy. Waktu itu gue pernah bikin presentasi, dan di dalam presentasi tersebut gue cerita soal di stand up comedian tuh, di mata stand up comedian nggak ada kata tinggal juga.
udah nemu nih premisnya, tinggal nyari punchline. Nggak mungkin, nggak ada stand up comedian ngomong kayak gitu. Karena stand up comedian tahu nemu premis itu belum apa-apa, punchline itu susah. Udah nih nemu punchline-nya, tinggal dilatih di open mic. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada, karena tahu ketika dibawain di open mic sering anyep. Udah pernah dibawain di open mic, tinggal dibawain pas korporat. Nggak pernah kayak gitu, karena kita tahu, kami tahu, setiap kali dibawain di korporat, tiba-tiba ngeblank atau tiba-tiba lupa. Jadi stand up comedian itu memang udah punya mindset mengganti kata tinggal dengan masih harus. Nah itu yang dicoba untuk disematkan di sini. Nah begitu percaya kami dengan gue terutama, dengan tinggal dan masih harus, sampai ditulis nih di area kerja. Ini kami saat ini sedang berada di lantai 3 markas Comika. Ini adalah area yang didesain kelak untuk menjadi co-working space-nya. Markas ini nggak punya meja dedicated, termasuk untuk direkturnya sendiri nggak punya ruangan dan nggak punya meja karena nggak perlu. Kita pengennya kerja bareng-bareng. Di sini ada tulisan, tinggal dicoret dengan masih harus. Karena semua orang sebaiknya ingat. Semua orang sebaiknya, termasuk yang baru kerja, seperti dalam hal ini ada Niar. Selamat datang untuk Niar, GA baru kami. Niar juga jadi ngeliat, kalaupun ada orang yang nggak ngejelasin ketika ngeliat apa sih itu tinggal dicoret dengan masih harus, nanti ada yang ngejelasin. Supaya ingat terus. Nah ironisnya, bahkan tulisan tinggal / masih harus ini juga jadi korban tinggal. Karena mungkin sempat lihat di 0044 Weekly Vlog, kami punya teman, mitra yang mengerjakan ini. Terus semua yang disepakati untuk selesai di fase pertama ini sudah selesai, tersisa tulisan si tinggal masih harus dan si komika hidup dari karya. Terus ditanya kapan mau dikerjain, besok. Kapan dikerjain, besok gitu. Pas udah H-1 housewarming, komika-comika, ditanya kapan mau dikerjain. Terus mitra kami bilang, udah kok, udah ada malnya, tinggal dicet. Saat itu gue langsung bereaksi, gue bilang biasanya yang orang bilang tinggal tuh nggak tinggal. Lu bilang tinggal di chat, ntar jelek. Gue bahkan ngomong gitu kalau nggak salah. Ada lu kan? Lu ngomong tinggal di chat, ntar jelek. Terus ketawa-ketawa kan? Tapi gue bilang, tapi bener deh, bener. Coba pikirin baik-baik. Lu ganti deh kata tinggal dengan masih harus. Berubah mindset lu. Hari H, pas gue lihat, ternyata bener jelek. Nah, betapa ironis. Tulisan yang harusnya membuat siapapun yang ngebaca ingat untuk nggak ngegampangin sesuatu, untuk nggak menggunakan kata tinggal, untuk mengganti kata tinggal dengan masih harus, ternyata jadi korban menggampangkan dan mengentengkan sehingga hasilnya jadi jelek. Ternyata bener, ternyata ngechat tuh nggak tinggal ngechat. Seminggu akhirnya baru selesai. Seminggu. Dari akhirnya gue minta, ini saking jeleknya gue suruh chat ulang. Yang di situ juga saking jeleknya gue suruh chat ulang, nggak suka gue. Yang itu lebih personal untuk gue karena tulisannya komika hidup dari karya. Itu adalah kredonya perusahaan ini. Itu adalah alasan kenapa ada bangunan ini, komika hidup dari karya. Gue ngeliat tulisannya jelek, gue bilang gimana lah orang mau percaya gue bisa bikin komika hidup dari karya. Bikin tulisan komika hidup dari karya aja jelek. Masa bikin tulisan komika hidup dari karya aja gue nggak bisa, terus gue mau sok-sokan bikin komika beneran hidup dari karya. Gue kecewa. Makanya pas di acara sempat gue tegur mereka dengan santai, tidak pakai marah-marah, nada nggak tinggi, tapi gue sadari gue cukup tegas. Karena buat gue itu lebih dari tulisan, itu bukan cuma tulisan, itu adalah janji gue. Nah hari ini tulisannya udah jadi, komika hidup dari karya udah jadi, si tinggal / masih harus udah jadi. Dan moga-moga dengan adanya tulisan ini, siapapun yang ada di sini ingat untuk tidak menggampangkan apapun, tidak mengesampingkan apapun, tidak menunda-nunda apapun, tidak mengentar-entarkan apapun. Nggak ada kegiatan atau sesuatu yang terlalu kecil untuk dikerjakan, tinggal ini, tinggal itu. Semuanya diganti dengan masih harus, dan dengan itu cara pikir kita langsung berubah. Kita jadi kayak ada beban yang harus diselesaikan ketimbang ada sesuatu yang tinggal diselesaikan. Gue sekarang nggak ngerti kalau ada orang yang tahu prinsip ini tapi nggak menggunakan prinsip ini. Nggak ngerti gue. Orang kalau udah tahu ini tapi masih pakai kata tinggal tuh gue nggak ngerti apa yang di kepalanya. Nah moga-moga itu juga bisa membantu lo. Coba pakai di kerjaan lo deh, pakai di keseharian lo, dan rasakan bagaimana ternyata mengganti satu kata punya kekuatan yang luar biasa terhadap cara pikir kita. Makasih banyak, sampai ketemu di Work Life Trampoline episode berikutnya. Kopi dulu.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.